Jadi kita ini Pak sekarang hendak belajar Pak, ya kan, memati-matikan diri kita sebelum mati yang sebenarnya, ya. Kalau ini hari Pak kita lihat orang gila, bukan yang gila yang sebenarnya. Kalau ini hari Pak orang mati Pak kita lihat, kita ngelayat, bukan mati yang sebenarnya, ya kan. Ini hari Pak kita lihat orang buta Pak, bukan buta yang sebenarnya, kita Pak yang buta, yang mati, yang gila, ya kan? Kenapa saya bilang seperti itu? Masih gila dunia kita Pak. Kita lihat Pak orang di jalan, oh gila, ya kan, gila. Gila, ketawa-ketawa sendiri, gila. Rupanya yang gila bukan dia, awak yang gila, gila dunia, nggak sempat beramal. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ayya sunnati faqad ahabani wa man abani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqal rasulul nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para orang tua kami, tuan guru, para tokoh agama, para ustadz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita Pak kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, kasih sayangnya Allah kepada kita yang tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin bahagiakan kita Pak di dunia, terlebih-lebih lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencontoh sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala Maha memelihara, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha halus, Maha lembut, Maha penyantun. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, kasih sayangku mengalahkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita gapai Pak. Kasih sayangku mengalahkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan daripada salawat kita nantinya dan segala amal kebaikan, segala amal ibadah yang mencontoh sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita terapkan Pak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Pak nanti ininya semua menjadi pembela, syafaat bagi kita nanti Pak, terkhususnya keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya nanti kita, saudara kita semua Pak, orang muslimin awal musliman Pak, yang tergolong mendapatkan syafaat pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa masanti amin ya Allah, amin rabbal alamin. Alhamdulillah, para orang tua aku dirahmati Allah, jemaah salat maghrib dirahmati Allah SWT. Kita sudah sama-sama tahu ya Pak, pentingnya iman dan amal soleh. Kita sudah sama-sama tahu Pak bahwasanya dengan iman dan amal soleh ini akan mengangkat derajat, memuliakan kita, menggugurkan daripada dosa-dosa kita, dan bertambahnya pahala-pahala janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan Pak dekat atau jauhnya masjid daripada rumah kita, bukan perkara besar dan sedikitnya pahala, tapi karena keimanan yang sempurna, keyakinan-keyakinan yang dimiliki umat akhir zaman ini Pak, Masya Allah, ya kan? Dengan keyakinan dan keimanan yang sempurna Pak, dengan ilmu yang dipelajari daripada majlis-majlis taklim, yang kita dengar daripada ulama, daripada orang tua kita, daripada masyayikh-masyayikh kita, daripada ustaz-ustaz kita nih Pak. Ini kita hendak amalkan Pak sekuat tenaga. Makanya salah satu Allah Subhanahu wa taala firmankan yang kurang lebih artinya, apabila kau bersyukur,
kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kutambah nikmatku, ya kan? Tetapi bila kau kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau cuma sakit Pak belum seberapa. Ya. Kalau sakit, ya kan? Ini hari tersayat Pak daripada tubuh kita dengan kaca, ya kan, atau pisau. Tersayat itu masih sakit. Tapi kalau dia disiram air garam Pak, itu pedih. Pedih ini di atas sakit Pak. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih, berpuluh-puluh kali lipat Pak pedih. Allah Subhanahu wa taala firmankan Pak di Al-Qur'an bahwasanya, wahai hambaku, maka nikmatku yang mana lagi kau dustakan. Dengan kalimat Allah ini Pak yang begitu indah, maknanya perhatian Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Pak katakan, Allah sindir kita. Wahai hambaku. Ya. Bukan Allah katakan Pak, wahai hambaku yang celaka, wahai hambaku yang pendosa, wahai hambaku yang tak bersyukur. Wahai hambaku, kata Allah, maka nikmatku yang mana lagi kau dustakan? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, 30 kali Pak Allah sebutkan di Al-Qur'an surah Ar-Rahman. Ini makna-maknanya nih Pak berupa nasihat dan sindiran. Agar kita Pak untuk menghadapi era globalisasi Pak, era globalisasi, zaman digitalisasi. Agar bagaimana Pak dengan segala iman, amal soleh, akhlak yang mulia ini Pak, kita jangan terprovokasi sehingga merubah rotasi kehidupan kita. Terkadang kala Pak tanpa kita sadari terbawa kita Pak dengan arus kehidupan dunia ini, ya kan? Yang bersifat fana, sesaat dan tidak kekal. Kata orang tua kita Pak, 2 perkara saja Pak dunia ini, ya kan? Yang kita pakai jadi usang, jadi sampah, dan yang kita makan menjadi kotoran. Nah, jadi bahasa apanya Pak, dunia ini Pak tempatnya sampah dan kotoran. Ini Pak dunia ini. Rezeki kata ulama kita Pak 3 perkara saja yang kita sudah sedekahkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, baik pembangunan masjid, menyantuni anak yatim, sunat masal, bergotong royong, pembangunan dengan tenaga pikiran, harta benda semua, dengan makanan yang kita kasih. Itu Pak 1 perkara. Yang kedua, yang sudah kita makan. Dan yang ketiga, yang kita pakai sampai usang. 3 perkara ini Pak rezeki. Jadi atas perkara inilah Pak diminta Pak waktu pikir kita Pak. Ya, waktu pikir masa, tenaga. Agar semuanya nih Pak kita kait-kaitkan Pak dalam perkara agama. Segala yang Bapak miliki, yang Bapak punya, yang ada di hadapan mata, ataupun yang jauh di sana, ini semua nih Pak akan menjadi bencana dan musibah apabila Pak ini semua tidak kita kaitkan dengan perkara agama. Betul? Keluarga, anak, istri, adik, kakak, abang, orang tua, juriat-juriat kita Pak, keturunan-keturunan kita Pak, akan menjadi fitnah bagi kita Pak. Nantinya di yaumil mahsyar menjadi fitnah yang nyata Pak. Sampai kata ulama kita Pak katakan, seandai kata Pak bisa dipertaruhkan nantinya Pak di yaumil mahsyar, agar dia selamat daripada hari hisab yang penuh dengan kesulitan, ketakutan, dia tentu Pak akan pertaruhkan seluruh keluarganya agar dia Pak selamat. Bayangkan Pak, begitu mengerikan Pak yaumil mahsyar, hisab, mizan. Tiada teman, tiada saudara, tiada tempat mengadu Pak, tiada naungan selain daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak nanti Pak, umat ni Pak berbondong-bondong mendatangi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini hari aku tidak ada hak dan tidak layak memberikan syafaat. Maka kalian pergilah kepada Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Salah satu nabi dan rasul Pak yang bisa dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu berbondong-bondong lagi Pak umat ni Pak datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa alaihissalam Pak? Ini hari juga aku tak kuasa
memberikan syafaat kepada umat. Maka bergegaslah kalian datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Ruhullah, Kalimatullah, Ruhul Kudus. Yang lahir Pak, tak ada orang tua. Maka berbondong-bondong Pak umat datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam Pak juga katakan, ini hari aku tak ada hak dan tak layak memberikan syafaat. Maka bergegaslah kalian mendatangi Rasulullah SAW, Muhammad. Maka bergegaslah Pak umat ini. Ya. Bahwasanya ketahuilah ini hari aku yang berhak memberikan syafaat, kata Rasulullah. Maka dengan tangis dan sujud Rasul Pak, dan doa-doa Rasul Pak yang tak pernah Allah ilhamkan, maka Rasul Pak bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka wahai kekasihku, apalagi yang kau minta? Aku ingin umatku selamat ya Allah. Maka Rasul Pak semau hatinya Pak diambil, keluarkan daripada neraka-nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pak usaha daripada usaha yang kita buat Pak. Usaha-usaha yang dibuat daripada Nabi alaihissalam wassalam. 124.000 Nabi dan Rasul Pak, Allah utus perkara perbaikan akhlak manusia. Enggak lain, enggak bukan Pak, kerja Nabi ini Pak, bagaimana agar manusia ini Pak selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menikmati segala fasilitas nikmat-nikmat yang Allah sudah sediakan. Tapi ini hari lihatlah Pak diri kita, ya. Ini hari Pak ya, termasuk saya. Makanya Pak, kita jangan pernah Pak bicarakan lemahnya iman kita. Sama ya. Bapak lemah, saya Pak juga lemah perkara iman. Tapi bagaimana Pak, dengan segala daya upaya lemahnya Pak kita dalam perkara iman dan amal, ada pikir agama Pak. Kalau ini hari Pak, satu orang petani dia bicara yang mau digarap hutannya luas, ya, banyak binatang buas, macam-macamnya tak ada tanda kehidupan. Ini mau digarap, ya kan, dibangun ladang tadi. Kalau dia cuma bicara-bicarakan aja, ya kan, nggak digarap, nggak dibuat, nggak akan jadi ladang, ya kan. Tetap hutan semak belukar Pak, ya kan, dengan binatang buas di dalamnya. Tapi kalau hari-hari Pak kita cangkolin, kita bersihin, ya. Semeter demi semeter, 2 meter demi 2 meter, terus lama-lama Pak bersih. Dia yakin Pak akan ingin bercocok tanam daripada ladang tadi. Gitu juga Pak kita. Hati kita nih Pak tempatnya memang. Kata ulama kita katakan, hati kita nih Pak tempatnya segala hilap dan salah dan dosa. Manusia nih Pak tempatnya salah, hilap, salah dan dosa. Kotor hati kita nih Pak. Bagaimana Pak dengan iman dan amal soleh, ajak mengajak, ingat mengingatkan dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa tajawwadu fa inna khairazati dittaqwa." Wa tazawwadu fa inna khairazati dittaqwa kan. Sebaik-baik bekal Pak takwa, iman dan takwa. Dan tiada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak, mengingatkan orang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah ya. Ini Pak. Jadi inilah Pak, kembali Pak muncul wujud dan ada Pak usaha kenabian ini. Ya. Sekarang usaha-usaha dakwah ini Pak sudah banyak Pak di mana-mana. Kita akan ketemukan di negara Asia Tenggara kah, Eropa, Timur Tengah, Amerika Latin Pak. Alhamdulillah Pak, usaha dakwah ini Pak sudah bangkit kembali. Dan yang kita sayangkan kan Pak, sekarang ini dengan mata batin saya lihat orang Islam ini Pak nggak sadar kalau agama ini sudah bangkit. Karena apa? Lemahnya iman. Karena hari-hari bicara lemahnya iman, bukan bicara menguatkan iman. Yang tahu Islam ini bangkit orang kafir. Makanya berlomba-lomba dia ciptakan fitnah-fitnah untuk menjegal orang Islam ini. Orang Islam nggak sadar, Islam ini sudah bangkit Pak. Tinggal bersatunya saja yang tidak. Tinggal bersatunya saja yang tidak. Yang tahu perkara ini Pak orang Yahudi Pak, ahli kitab.
Islam ini Pak sudah bangkit daripada usaha dakwah ini. Inilah usaha yang ditakuti orang Yahudi, bangkitnya dakwah ini. Saya berani bilang Pak, Islam ini Pak kalau dibunuhin nggak habis. Ini agama Allah Pak. Islamnya agama Allah, bukan agama kaleng-kalengan. Iya Pak. Mau dibuat COVID Pak, gak ada masalah. Mau dibunuhin Islam ini Pak, gak habis-habis Pak, kayak jamur dia. Ya. Mau dikirim pun 10 nuklir Pak kemari, saya siap. Gak ada masalah. Islam gak akan habis Pak, janji Allah. Agamanya akan dijaga. Yang menjaga agama Islam pun pasti orang Islam, gak mungkin orang Yahudi, orang kafir. Iya kan? Dihantam di apa, tak ada masalah Pak. Dibuat krisis ekonomi, kelaparan, sandang pangan dihilangkan, tak ada masalah. Kita diajarkan daripada usaha kenabian ini Pak, ya kan? Untuk menguasai 4 perkara ini saja. Siap lapar, siap puasa, siap mati syahid, siap dakwakan agama. Selesai dunia ini, aman dunia, mati syahid selesai. Tempat kita Pak bukan di sini. Jadi dari segala aspek manapun Pak, orang kafir Yahudi Nasrani ini Pak, mau jegal kita nggak bisa. Nggak ada perbekalan makanan, siap puasa, siap lapar. Mau dari mana dia jegal kita? Mau diperangin siap mati syahid. Dan siap sambut takaja agama. Dakwakan agama siap dikirim ke pelosok-pelosok jurang yang ada manusia. Sekalipun kalau ada manusia di bulan dikirim Pak juga ke sana. Ini tanggung jawab siapa Pak? Tanggung jawab kita. Jangan sampai Pak saudara kita Pak mati tidak ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mesti sampai Pak agama ini Pak kepada orang Eskimo di kutub sana, di kutub. Benar, ya Allah. Kutub utara, orang Eskimo. Ini hari lihatlah Pak diri kita. Ya. Masih tengok-tengok situasi rame enggak masjid ya, kok rame ke masjid laku. Kalau enggak lah. Tengok siapa imamnya, siapa ustadz, masih tengok-tengok kita Pak. Tengok diri kita Pak, berlumur dosa. Jangan tengok siapa-siapa Pak, tengok diri kita. Hisap diri kita Pak. Mungkin dulunya aku masih banyak tinggal sholat di kodo sekarang. Nah, boleh Pak kapan saja, di mana saja kodo, ya kan? Puasa-puasa Pak di kodo ini mumpung bulan Sya'ban Pak. Rasul Pak ini Rajab bulannya Allah Subhanahu Wa Taala, Sya'ban ini bulannya Rasulullah, Ramadan bulannya umatku, ya kan? Makanya di Rajab kita banyak amal dilipat gandakan 10 kali lipat. Di Sya'ban ini Pak disunahkan berpuasa, nisfu Sya'ban, maka ada nisfu Sya'ban. Kalau memang dibolehkan Pak sebulan penuh Pak puasa di bulan Sya'ban tak ada masalah. Ini bulannya Rasul, Ramadan bulannya umatku. Berpesta amal kita Pak. Ini. Makanya persiapkan Pak diri kita dari sekarang, ya. Jadi atas perkara ini Pak, kita hendaknya Pak jangan bicarakan Pak lemahnya iman kita, lemahnya amal kita Pak. Tapi bagaimana Pak kita bicarakan bicarakan Pak kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Pak masuk iman dan yakin itu. Nggak akan bisa Pak iman kita nih Pak seperti para sahabat dan para anbiya alaihi salatu wasallam Pak, pasti Pak tidak diragukan. Nggak akan bisa sampai kiamat pun nanti. Tetap generasi yang terbaik itu ya generasi sahabat, tabi'in Pak, habis. Kita nih Pak umat yang terbaik. Luar biasa Pak nikmat dan sayangnya Allah kepada kita Pak. Ya, di usia Bapak yang sekarang ini Masya Allah disibukkan Pak dengan kebaikan, perkara kebaikan dan tubuhnya dikehendaki oleh kebaikan. Maka Nabi sabdakan Pak, kalau manusia Pak sudah tidak dikehendaki kebaikan Pak, hati-hatilah, celakalah dia. Ya kan? Ke masjid malas, majelis taklim malas, dengar ceramah malas, gotong royong perkara umum, perkara pembangunan masjid, buat pembuatan paret yang sifatnya Pak sosialisasi, malas. Ini Pak hati-hati. Artinya diri kita nih Pak tidak dikehendaki oleh kebaikan. Kalau ini hari Pak kita bicara perkara dakwah Pak, belum mampu Pak orang menerima semuanya, padilah-padilahnya aja memang Pak sekarang ini kan. Kalau arahan daripada ulama-ulama kita Pak, daripada masyayikh-masyayikh kita nih Pak, iya kan? Kalaulah boleh Pak umpama andai kata misalkan jikalau udah tak sempat lagi Pak kerja, nggak sempat lagi Pak pegang dunia. Tapi kalau kita bicara gini Pak, nggak boleh kan, orang tak mampu. Oh gila ini jemaah nih, nggak boleh kerja kan? Nggak boleh Pak, padilah aja, ya kan? Silaturahmi Pak, ya kan? Memudahkan rezeki, memanjangkan umur, ya kan?
Jumpain para ulama ada di kampung kita, para ustadz, orang tua kita minta doa Pak, sama kakek ini minta doa Pak. Ini orang lama, ya kan? Itu Pak. Jadi hebatnya dakwah ini Pak, sejauh mana kita pikir agama Pak, dan bergeraknya Pak kita untuk menjumpai saudara-saudara kita. Ini Pak, maka dakwah ini Pak akan hebat ketika kita ini Pak mau bergerak. Karena dakwah ini Pak bukan ceramah. Dakwah ini Pak pikir, hati, gerak. Itu Pak dia. Kalau ceramah terkadang-kala Pak, saya yang muda pun tak layak duduk di sini, lebih layak kakek itu. Lebih layak orang tua saya, abang-abang saya di sini. Tapi karena belajar bolehlah, ya kan? Tak ada salah. Kalaupun salah, mudah-mudahan insya Allah dengan doa kiparan majelis Allah ampuni. Tapi terkadang-kala Pak, kita takutnya kita bicara nih Pak, kawan tersinggung. Ah, ini kita takutkan. Sekalipun yang kita sampaikan benar Pak, tapi dia sakit hati Pak, berdosa kita Pak. Itulah sifat tawadu dan waro itu. Hati-hati dalam perkara bicara. Sekalipun benar. Nah, ini. Makanya Pak wajar Pak sahabat itu Pak di penghujung hayat, di penghujung akhir, nyawa sudah sampai pada kerongkongan, masih sanggup Pak mikirkan saudaranya. Di tengah satu orang sahabat Pak, nyawa sudah di kerongkongan Pak, merasakan kehausan yang luar biasa, mendengar di sebelahnya Pak juga kehausan, maka kau bawalah minuman ke situ. Mau dikasih Pak kepada yang kedua juga Pak mendengar rintihan daripada yang ketiga, dibawa ke sana Pak, yang sana juga bilang kau kasih kepada. Terakhirnya Pak, dibalikkan lagi Pak, minumnya kemarin ini dan meninggal, dikasihkan kepada orang yang kedua meninggal, yang ketiga Pak juga meninggal. Ini hari Pak, ya. Pernahkah Pak kita merasakan ketika perut kita Pak kenyang, ya kan? Ada Pak pernah kita pikirkan, saudaraku ini hari makan apa? Para dai-dainya Allah Pak bergerak Pak di seluruh alam Pak, meninggalkan sanak keluarga, ya. Ini PR siapa Pak? Tanggung jawab siapa? Anak yang ditinggal, istri yang ditinggal. Suaminya Pak berangkat fisabilillah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita Pak, PR kita. Di sini Pak ada kasih sayang. Makanya Pak Nabi sabdakan, akan sempurna imanmu apabila kau berkasih sayang, ya kan? Kau cintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Dah cukup itu aja Pak. Enggak usah tinggi-tinggi kali ilmunya, ya kan? Betul Pak, cukup itu Pak. Itu di situ Pak terangkum semuanya. Akhlak yang mulia, memuliakan, menghormati, menyayangi, memperhatikan. Cukup Pak itu. Satu padilah amal Pak, cukup tuh Pak sampai kiamat dunia ini. Masalahnya Pak, kita yang belum mampu mengamalkannya. Karena apa Pak? Kerasnya hati kita. Ya kan, tajamnya lidah kita nih Pak berbicara. Pikiran kita nih Pak belum bisa menilai yang baik-baik, ya. Saya pribadi Pak seperti itu, makanya kita Pak terus belajar. Kalau kita dengar Pak sejarah sahabat ini Pak, ya kan, menangis kita Pak, mendengar kisah-kisahnya Pak, ya. Perut diganjal batu udah biasa. Meninggal Pak, ketika itu Pak ada satu orang sahabat ingin belanja. Ini sahabat sudah belanja, ingin menikah. Didengarnya kekalahan orang Islam Pak, saudara kita Pak di Uhud, dia kembalikan barang-barang ini Pak ke pasar, dia belanjakan peralatan perang, dia perang Pak, mati syahid, tak sempat menikah. Itu sahabat Pak. Yang dengar takaja, ya, baru mau pulang, mau jumpa anak istri, terdengar kekalahan Islam di medan perang. Berangkat lagi, tak sempat jumpa istri. Ini hari Pak, ya, fitnah-fitnah nih Pak, Masya Allah kan. Bagaimana Pak sahabat, ya, terpenggal tangan, kaki, ya kan Pak, pergi pulang tinggal nama, demi agama. Indah Pak. Makanya sebenarnya Pak, kematian ini Pak indah, dan cita-citanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari bicara mati Pak, dapat pahala malahan. Kata orang tua kita Pak, nasihat seperti itu. Hari-hari Pak bicara mati, ya kan? Dengan kematian ini Pak, membuka gerbangnya akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya mesti mati Pak, kalau enggak ada jumpa bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Buta. Keteng, oh bapak ini buta, minta. Yang buta tuh awak. Orang ke masjid, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Awak tak ke masjid juga, ya kan? Buta. Nengok orang ke masjid, enggak ke masjid juga, enggak jadi contoh.
Nengok orang ngaji, belajar majlis taklim ya kan? Enggak juga jadi contoh. Mati yang sebenarnya apa tuh Pak? Bukan mati yang kita datang melayat, bawa ke pemakaman. Itu bukan mati yang sebenarnya. Mati hati kita daripada untuk amal agama. Takut kita Pak akan perkara ini kan? Makanya masyarakat kita nih Pak menangis Pak tiap malam. Nggak bisa tidur Pak. Bagaimana umat nih Pak agar selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, mati masuk surganya Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya. Ini hari Pak kita apa yang kita buat Pak ya kan? Makanya Pak jangan kita bicarakan Pak lemahnya iman kita, lemahnya amal kita, tapi bicarakan Pak kehebatan Allah. Ya kan? Perjuangan Nabi dan sahabat Pak masuk Pak ke hati kita, mengecas dia Pak. Udah yuk. Udah mainkan. Silaturahmi kah, jaulah kah, 1 dan 2, musyawarah kah, markas kah, suasanakan aja Pak dengan suasana iman. Yuk, markas kita yuk, dengar ceramah umum, bawa sana kan. Dengar ceramah kita sana, kumpul, wong kang soleh kumpulono, ya kan? Tombo ati, ono 5 perkarane, ya kan? Sing pertama baca Quran dan maknane, yang kedua salat malam dirikanlah, yang ketiga ingkang kuil malam bangun malam Pak Mane. Bangun malam ya, tahajud. Yang keempat, ya kan? Itulah Pak kurang lebih kan. Wong kang soleh kumpulono salah satunya. Ini. Jadi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak lama-lamanya Pak ya kan. Dakwah ini enggak lama-lama Pak ya kan. Kalau sampai besoknya Pak umur kita ya kan mati, sampai besok ya dakwah ini Pak ya kan. Tapi hendaknya Pak kita sama-sama lah Pak ya kan. Seperti yang saya bilang tadi Pak, Islam nih Pak sudah bangkit. Sayang Pak orang Islam tuh Pak nggak tahu bahwa Islam nih Pak sudah bangkit dengan dakwah ini. Ya, yang tahu orang Yahudi Nasrani yang ahli kitab. Makanya Pak mereka takut Islam nih Pak bangkit. Udah nampak Pak Islam nih Pak bangkit, ya kan? Makanya Pak mereka ciptakan ramuan racun bagaimana agar orang Islam ini Pak dibunuh massal, nggak akan habis. Islam nih Pak agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dakwah nih Pak dihancurkan dia dengan cara dia adu domba, maka habis Islam. Nah, makanya Pak mereka mau niru-niru kita, ini mau niru-niru kita, ya kan? Dakwah juga mereka. Malam Jumat awak Yasin dia pun buat. Rumah ke rumah, door to door sekarang. Iya. Mereka ada pengajian malam Jumat juga sekarang, nggak mau kalah, ya kan? Nah, Jumat Agung mungkin juga mereka ada, ya kan? Perkara hari Jumat nih Pak mereka merayakan Pak. Jumat bagi mereka agung juga Pak. Ya kan? Nanti nggak kalah lagi juga malam minggu. Pokoknya dalam seminggu tuh sekarang tak berapa kali lah, ya kan? Begitulah. Jadi sekarang ini Pak, marilah Pak kita sama-sama fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Alhamdulillah Pak ya kan. Sampai saat sekarang ini Pak, Allah masih kasih kesehatan kita Pak, waktu dan kesempatan digunakanlah Pak ya kan. Begitu tajamnya Pak waktu nih Pak, seperti mata pisau ya kan, yang siap memenggal mengiris kita. Makanya jangan terlena kita Pak dengan 2 perkara ini kan, waktu dan kesehatan. Bisa lalai kita Pak. Ya. Makanya sering Pak nasihat-nasihat daripada ulama kita bilang, ya dunia nih Pak bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal ya kan. Saya ini pun Pak nggak tahu lagi apa yang mau dibicarakan. Tapi yang penting Pak, yang intinya bagaimana Pak kita jaga kesatuan hati Pak, ya kan. Ini sekarang ini Pak pesta hidayah. Kalau istilah pemerintah Pak pesta demokrasi Pak sebentar lagi kan. Ini Pak kita hendak adakan pesta hidayah Pak. Jangan sampai bapak-bapak ini nggak ada pikir agama, nggak ada gerak untuk perkara agama, maka tersekatlah hidayah. Makanya apabila satu orang dai Pak nggak bergerak Pak untuk dakwahkan agama, maka iblis beserta bala tentaranya Pak tepuk tangan Pak, merdeka mereka kan. Alhamdulillah. Saudara rahmati Allah SWT, saudara-saudara kita udah pulang. Daripada mengajak manusia kepada ketaatan. Kayak-kayaknya Pak ya kan. Kayak-kayaknya kita yang mengajak. Ini gerak Allah SWT Pak. Sebaliknya, kita mengajak manusia Pak kepada ketaatan agar juga Pak kita semakin taat sebenarnya. Laksana melempar bola ke dinding kata ulama kita. Gak ada lain, gak ada bukan Pak.
inilah Pak dakwah ini Pak, kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kita Pak mau jadi apa Pak? Ya kan? Mau jadi apa? Salat Bapak yang Bapak anggarkan Pak, enggak bisa Bapak salat kayak Bani Israel kan sampai legok batu itu. Zikir Bapak berapa kali Pak? Enggak bisa mengimbangi zikir Bani Israel Pak. Tapi dengan dakwah ini Pak, bisa mengimbangi Pak insyaallah. Begitu ya Pak. Kaum Bani Israel tuh Pak, ibadahnya Masya Allah Pak, ya kan? Sampai Pak satu Alkisah ceritakan bahwasanya, wahai Tuhan, saking udah merasa Pak ibadahnya ini Pak luar biasa, satu ketika Pak dia mimpi. Wahai Tuhan, kau tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari pintu surga mana aku akan masuk? Jadi utusan ini Pak bertanya kepada Allah dalam ilham mimpi Pak disampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, neraka tempatmu. Bingung Pak dia kan. Apa yang tak aku buat dalam amal agama nih? Tak bermaksiat sedikit pun Pak. Ini hari Pak mata kita nggak di sana nengok di HP ya kan? Nggak nengok si Polan, nengok di HP ya kan? Begitulah Pak mata dan hati kita ini, ya kan? Belum bisa kita kontrol, kita manage. Jadi Pak, ya Allah, apa yang nggak aku buat? Nggak apa-apa aku masuk neraka katanya. Tapi aku minta satu permintaan saja. Apa itu? Aku minta badanku dibesarkan, ya, sehingga menutup daripada liang-liang nerakanya, pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada umatnya Muhammad masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka utus ini Pak kembali menyampaikan, ya Allah, si Polan dia nggak apa-apa ya Allah masuk neraka. Dia ridho ya Allah. Tapi dia minta satu permintaan, apa itu? Pada Allah Maha tahu ya kan. Dia minta badannya dibesarkan ya Allah, sehingga dengan besarnya badannya itu tidak akan ada masuk neraka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan kembali padanya, surgalah tempatnya. Di sini Pak ada pikir, risau dan sayang. Saya nggak ingin Bapak celaka, nggak selamat dunia akhirat beserta keluarga. Maunya selamat dunia akhirat, masuk surganya Allah SWT. Amin ya Allah. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah, anaknya soleh-soleha, hafiz-hafizah, alim-alimah. Ini target kita Pak. Orang yang di kampung nih Pak, yang balik lagi Pak ke masjid semua, ya kan? Sholat subuhnya kayak sholat Jumat, ya kan? Amin ya Allah. Wanita-wanita Pak, sempurna tutup aurat dengan sempurna Pak. Ini target kita Pak. Maka kata Allah yang mengingat-ingatkan ini Pak, surga tempatnya. Amin ya Allah. Amin rabbal alamin. Pasti Pak. Jangan nggak yakin kata ulama Pak. Doa yakin Pak. Jangan nggak yakin kita doa. Bapak macam betulkah doa Bapak dikabulkan? Doa nggak boleh Pak. Doa ini Pak mesti yakin Pak. Yakin sholat kita diterima, yakin doa kita diterima, yakin zikir Quran kita Pak, sedekah kita diterima. Diyakini Pak. Kalau nggak yakinnya gawat. Iman artinya yakin, ya kan? Iman artinya yakin kepada yang gaib, yakin kepada yang maha gaib. Yakin Pak. Kalau nggak yakin, kacau lah kita. Yakin akan dakwah ini Pak, usaha nubuah. Tiada lagi usaha daripada usaha ini Pak. Kalau usaha ini tak bisa merubah umat, mau usaha yang gimana lagi Pak, ya kan? Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih benar lagi kita sama-sama lah Pak ya, mengamalkan, menyampaikan daripada orang yang kita sayangi, kita cintai Pak, yang sudah capek Pak. Ya, kalau kata ulama bilang, dulu masih cantik, masih gadis, mukanya semua kulitnya rapas kan Pak, udah kendor Pak semua. Siapa yang ngendorin? Kita, ya kan? Perutnya besar gara-gara siapa? Ulah lelaki. Ulah lelaki. Itu kata ulama kita. Maka jangan setel gaco, bahaya nanti. Setel gaco bahaya nanti kita. Astagfirullah. Jadi gitulah Pak ya kan. Jadi memang kalau ustadz dari ibu kota Roma nih Pak, ibu kota Italia Roma, memang luar biasa Pak, bukan kaleng-kaleng kan. Ini ustadz dari Roma Pak, Rorenata masuk dalam. Salah ya. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.